Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 4 sampai 12. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga, berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita.
Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kehidupan kekal. Andai tak ada ajaran kebangkitan dan hidup kekal, kematian adalah akhir yang menakutkan, penuh derita duka sesudah mana semua hilang musnah. Mungkin besok aku mati, maka hari ini aku akan menikmati kesenangan sebanyak mungkin. Orang tidak akan berpikir untuk berbuat baik, sebaliknya ia akan menggerus sumber daya alam sehabis-habisnya dan menindas yang lemah, sebab yang penting ialah supaya aku senang. Andai ada orang hidup riang penuh harapan, sekaligus dengan hati-hati, ia berjuang demi kebaikan, mendahulukan yang lain, dan tidak merugikan atau menyakiti siapapun. Orang lain tidak dipandang sebagai pelengkap penderita, saingan atau musuh, melainkan partner, sahabat, bahkan saudara kepada siapa saja, berbuat baik demi ganjaran abadi Pencipta. Maut bukanlah batas, akhir dan kehancuran, namun awal hidup baru. Sebagian orang berpikir bahwa kehidupan kekal adalah lanjutan atau sambungan dari hidup di dunia ini. Jika seorang menjadi tukang kayu di dunia ini, ia akan tetap menjadi tukang kayu pula di surga dan sebagainya.
Tentu ini tidak benar. Demikian juga tidak benar gambaran surga sebagai kesempatan menikmati kesenangan ragawi jasmani tanpa akhir. Kepada orang Saduki yang bertanya, siapa kelak di surga akan menjadi suami dari wanita yang telah kawin dengan 7 saudara kandung, Yesus mengatakan bahwa dalam keabadian, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka adalah sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah. Menjadi malaikat berarti menyanyi puji-pujian, menyembah, melayani Tuhan, dan melaksanakan kehendak-Nya selama-lamanya. Menjadi anak-anak Allah berarti memohonkan rahmat Tuhan bagi manusia yang menderita di dunia. Saudara-saudariku terkasih, untuk menyatakan seseorang kudus, gereja mencari 2 mujizat kesembuhan ajaib atas sakit yang menurut manusia tidak dapat disembuhkan. Untuk menjadi martir, dibutuhkan 1 mujizat yang terjadi atas perantaraan doa orang kudus tersebut. Bunda Maria telah menampakkan diri di Guadalupe, Lourdes, Fatima, dan lain-lain. Kebangkitan bukanlah ajaran kosong, namun sungguh kenyataan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup kekal yang sejati. Hidup ini adalah persiapan untuk menjadi seperti malaikat dan anak-anak Allah. Semoga demikian. Amin.